Perjalanan kali ini dimulai di Kafe Pojoke Segara. Kafe dengan suasana asri dan estetik yang memberikan kesan hangat sejak pertama kali datang. Dikelilingi pepohonan hijau, area santai, ayunan, dan permainan. Tempat ini jadi salah satu kafe yang unik untuk bersantai. Di sini, kami berbincang bersama Kak Adinda Fiorentina, makeup artis asal Banjarmasin yang dikenal dengan hasil makeup natural, fresh, dan flawless. Memulai karirnya sejak tahun 2021 dari sekedar hobi, kini Kak Adinda menjadikan dunia makeup sebagai profesi yang ia tekuni dengan serius. Setelah sesi makeup selesai, suasana makin hangat dengan berbagai makanan, camilan, dan jamu segar yang menjadi salah satu minuman bestseller di kafe ini. Perpaduan suasana nyaman dan obrolan santai membuat Kafe Pojoke Segara cocok jadi tempat untuk menciptakan momen sederhana namun tetap berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Gina Amelia di acara PDKT Pas Dengar Kita Tahu. Hari ini pastinya PDKT bakalan nemenin penonton semuanya dalam obrolan yang seru, yang santai tapi tetap insightful. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang dekat banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, khususnya buat para perempuan, yaitu tentang make up dan skincare basic. Karena kita para perempuan, semuanya pasti pengen tampil cantik kan, tapi tetap sehat dan percaya diri. Nah, sering banget nih aku lihat di sosial media, makeup flawless, makeup glowing, tapi kadang kita lupa sebenarnya skincare sebelum makeup itu sepenting apa sih? Dan bagaimana cara biar makeup kita nggak cuma kelihatan bagus, tapi tahan lama dan tetap aman buat kulit kita sehari-hari. Untuk membahas pembahasan lebih dalam seputar kecantikan ini, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Kak Adinda Fiorentina. Halo kakak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, jadi Kak Adinda ini seorang makeup artis ya yang cukup terkenal nih di Banjarmasin ya teman-teman. Kak Adinda adalah seorang makeup artis yang sudah cukup berpengalaman di bidangnya. Kak Adinda sering banget pastinya ya, udah bantu nih banyak perempuan buat lebih tampil cantik yang maksimal ya. Nah, sebelum masuk ke topik utama, aku mau kenalan lebih dalam dulu nih sama Kak Adinda. Boleh diceritain sedikit nggak nih Kak, perjalanan dari awal hingga sekarang nih? Halo semuanya, kenalin nama aku Adinda Fiorentina. Aku sebagai MUA di Banjarmasin dari 2022 awal. Jadi udah lama. 5 tahun ya, hampir jalan 5 tahun. Aku biasanya handle klien bridesmaid, perpisahan, wedding, jadi semua event gitu. Oke, banyak juga ya. Lumayan. Kalau nggak salah nih kakak kan kuliah sambil kerja ya, pernah gitu? Pernah. Nah, apa sih yang buat kakak tertarik nih awalnya buat berkarir di MUA ini? Awalnya sih mau cari tambahan biaya ya buat kuliah ya gitu, biar nggak minta-minta ortu gitu. Jadi awalnya emang ini sih kayaknya kepepet butuh uang kayaknya. Jadi iseng mencoba tuh belajar, ternyata keterusan. Dari yang nggak tahu makeup sama sekali, ternyata nemuin passionnya tuh di sini gitu. Oke, berarti emang dari hobi gini Kak? Kayaknya enggak deh. Kalau hobi kan biasanya dari kita suka makeupin diri sendiri dulu. Nah kemarin tuh benar-benar kayak mau nambah skill aja gitu, karena nggak ada salahnya gitu loh nyoba, ternyata keterusan. Ya alhamdulillah gitu. Ini sangat berkembang ya. Alhamdulillah. Nih boleh nggak nih Kak sekalian disebutin nama Instagram kakaknya biar semuanya tahu nih hasil makeup kakaknya. Bisa follow di Instagram makeup Adinda FR ya. Oke, nah di situ bisa banget ya teman-teman nih mau booking gitu, bisa banget. Lihat-lihat tips gitu-gitu juga bisa. Bisa. Kakaknya juga sering bikin konten-konten gitu kan, lucu konten. Emang sekarang serba konten kan. Iya. Kalau nggak bikin konten tuh kayaknya ketinggalan banget gitu loh. Harus update banget ya. Bener-bener.
nambah portofolio juga. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan ya, Kak. Nah, menurut Kak Adinda nih, sepenting apa sih skincare sebelum makeup ini? Oke, penting banget ya. Jadi kulit itu harus dihidrasi dulu gitu. Dan itu tergantung jenis kulit juga tuh. Jadi fokusnya tuh macam-macam. Ada yang oil control, ada yang buat acne prone, terus ada juga buat kulit kering gitu. Nah, itu kita harus pakai skincare dulu. Jadi biar makeupnya tuh lebih awet juga gitu. Karena contoh nih, misal kulit kita ini kering, terus kita nggak pakai skincare, makeup jadi gampang crack gitu. Nah, kan tipe kulit ini ada yang berjerawat, sensitif, terus ada yang kering, sama oily skin. Nah, pastinya beda-beda kan Kak cara ngerawatnya. Gimana nih tipsnya? Dari berjerawat dulu. Dari berjerawat. Iya. Itu harus rajin ini ya, double cleansing itu yang pertama. Terus skincare cari yang emang buat kulit sensitif. Terus kalau bisa untuk yang sensitif itu jangan terlalu sering juga pakai make up, biar kulitnya istirahat dulu, benar-benar sampai sehat dulu. Fokus ke skincare dulu buat perbaiki skin barrier. Terus kalau yang buat oil control itu yang kulitnya berminyak, kita cari produk yang dia tuh matte sih, yang matte. Terus mengurangi minyak-minyak yang ada di wajah, gitu. Pokoknya fokusnya ke oil control. Terus kalau yang kering ya, kulit kering, fokus ke hidrasi. Jadi jangan lupa moist gitu, itu serum gitu, biar kulitnya itu sehat gitu. Nah, Meli kan make-upan nih Kak. Nah, makeup Meli ini termasuk kulitnya itu yang kering. Nah, sebelum makeup kan udah skin prep nih Kak, kayak moisturizer, terus sunscreen, tapi tetap nge-crack atau nggak nempel itu gimana nih Kak? Nah, kalau nggak nempel itu bisa jadi nggak cocok di merek atau brandnya itu. Terus usahakan cari yang matte. Yang matte ya? Iya, yang matte. Jadi matte ini biasanya dia nahan si minyaknya itu. Terus jangan lupa di-set sama bedak tabur juga gitu. Nah, kan Meli pernah juga perpisahan nih mau nyewa MUA kan, karena pas SMP itu belum bisa makeup gitu. Nah, awal-awal kan pastinya skincarean dulu kan buat ngunci nih. Tapi pas sudah sampai di sana dihapus. Kan nggak tahu nih kalau langsung gitu ya. Nah, kan perpisahan dari pagi sampai sore nih kan Kak. Nah, pas mau sesi foto itu udah nge-crack. Tapi itu pakai skin prep dulu nggak dari si MUA-nya? Kayak langsung dihapus gitu aja Kak. Dihapus terus nggak pakai skin prep? Nggak pakai. Oh, mungkin nggak tahu ya, mungkin tekniknya beda-beda. Iya, seharusnya. Oke, penting banget ya pastinya. Makanya juga buru-buru waktu itu deh. Jadi kayak bisa juga skin prep udah langsung aja gitu. Tapi kan hasilnya jadinya pecah kan. Gitu. Penting banget, apalagi kayak kita pakai primer gitu-gitu tuh penting tuh buat ibaratnya tuh ngelem si makeup itu ke kulit kita gitu. Berarti penting banget ya. Kalau itu di skip takutnya itu takutnya nge-crack atau nggak mau nempel. Ya benar. Nah, kalau untuk pemula nih Kak, skincare basic sebelum makeup itu minimal apa aja sih? Minimal tuh 3 sih ya, facial wash, terus moist, terus sunscreen. Itu 3 paling minim. Kalau mau ditambah juga boleh kayak serum, toner, itu nggak apa-apa. Tapi minimal tuh yang 3 tadi itu aja dulu dirutinin gitu loh. Kadang nih ada bingung juga nih Kak. Ini kan ada yang biasanya pakai day cream ya. Day cream. Nah, kadang bingung day cream dulu atau sunscreen dulu nih Kak? Day cream dulu baru sunscreen. Sunscreen itu di bagian terluar. Tapi ini tuh juga pro kontra tahu, makanya ada yang bilang sebelum, ada yang setelah. Ya, bingung juga ya, lumayan bingung. Tapi kalau menurut aku sendiri itu di bagian terluar, karena dia benar-benar yang ngelindungin yang kan paling luar gitu loh. UV-nya gitu. Kan beda nih kayak skincare sebelum make up sama skincare daily. Iya, benar. Nah, bedanya apa aja nih Kak? Dan minimal apa aja yang perlu kita butuhin nih? Oke. Kalau yang buat daily itu kan cukup yang 3 tadi. Iya, daily. Tapi kalau buat makeup itu dia lumayan lebih detail sih. Kayak kita tambah primer. Terutama gini, kita facial wash dulu. Terus kita bisa tambah serum. Terus kita pakai moist. Habis moist kita pakai primer. Nah, primer ini cukup di bagian T-zone aja. T-zone, bagian T-zone apa? Ada di hidung, di atas mulut, sama di dagu. Itu T-zone. Nah, terus
baru deh kita pakai complexion. Fungsi primer apa nih Kak kalau boleh tahu? Ada 2 sih, dia bisa juga jadi kalau ini primernya yang lengket banget ya, itu tuh dia lumayan buat jadi lem si complexion itu ke kulit kita. Biar nempel. Ya, terus nggak crack juga di bagian tertentu. Terus dia menutup pori-pori bisa juga. Terus dia juga apa namanya? Nahan si minyak juga gitu. Berarti primer juga termasuk salah satu penting ya sih, biar ngunci makeup juga. Kalau primer kalau bisa cari yang lengket sih Lengket, teksturnya. oke teman-teman. Soalnya kalau yang cair itu sama aja dia bikin keringat jadi apa ya, gampang apa muncul sih. Iya, itu. jadi ya itu. Oke, nah boleh dijelasin nggak nih kayak step by step skincare sebelum makeup yang benar tadi? Skincare daily aja. Skincare daily. Daily. Cuci muka dulu. Terus pakai moist. Habis pakai moist, kalau mau pakai apa? Krim malam boleh. Itu kalau malam ya. Tapi kalau siang yang day cream sama sunscreen. Jangan kebalik tuh. Gitu. Tapi biasanya ada juga kok yang emang berlayer-layer banget. Iya, ada banyak banget. Tapi paling basicnya itu. Nah, cuci muka sesudah makeup itu penting banget ya kan Kak. Kadang ada juga nih setelah perjalanan sehari-hari, tapi karena capek terus langsung tidur. Nah, banyak banget itu Kak. Jadi lupa ngapus. Semangatnya harus tetap dibersihin. Soalnya takutnya jerawatan tuh kan dia menyumbat tuh, terus debu. Jadi satu nggak kebayang tuh gimana gatalnya gitu. Emang harus dibersihin sih wajib. Kalau bisa 2 kali tuh ya double cleansing. Cleanser double cleanser baru cuci muka. Nah dari situ kelihatan kan Kak, skincare itu nggak cuma asal pakai ya teman-teman, tapi harus sesuai sama kebutuhan kulit kita. Nah sekarang udah banyak banget juga nih brand yang mempermudah ya kan Kak. Salah satunya dari brand Rohto ya, yang produknya cukup terkenal, cukup banyak juga. Di sini salah satunya ada sunscreen nih. Apalagi buat cuaca di Kalimantan Selatan cocok banget ya kan Kak. Yang mataharinya katanya ada 5. Iya, panas banget tuh. Harus sih, wajib banget. Nah, ini disediain buat kulit yang berjerawat atau sensitif nih, rekomendasi banget. Berarti sesuai tadi ya. Iya. Permasalahan kulitnya ada semua di sini ya, cara ngatasinya ya. Produk Rohto juga nggak cuma nyediain ini Kak, banyak juga skincare lainnya. Di sini juga ada lip ice ya. Nah, di sini lip ice itu adalah salah satunya juga dari lip serum ya kan Kak, sama nih lip ice lip serum. Di sini ada berbagai color ya teman-teman. Di sini ada berry pink nih Kak. Terus ada blush pink nih buat yang nggak mau ada warnanya, bisa banget. Packagingnya juga lucu. Iya cocok buat anak sekolah. Iya cocok banget nih. Nggak too much. Iya. Ada serumnya tadi. Iya ini merawat Bisa pink natural gitu tanpa lipen lagi. Cocok banget ya teman-teman. Nah, cocok ya. Ini bisa banget jadi rekomendasi buat kalian penonton semuanya. Yang mau santai, bibirnya nggak mau terlalu berat, pakai ini aja. Iya bener. Jadi buat pemula, ini bisa banget jadi pilihan kalian buat mulai skincare yang simple tapi tetap efektif ya. Nah lanjut ya Kak, dari pengalaman Kak Adinda sebagai MUA nih Kak, kesalahan yang paling sering dilakukan buat orang yang sebelum make up itu apa aja sih Kak? Itu macam-macam ya, tergantung orang ya. Mungkin aku sebutin beberapa. Yang pertama itu biasanya terlalu banyak pakai skin prep tuh, dia mikirnya kayaknya berlayer-layer semakin awet, ternyata enggak ya. Jadi semakin udah berminyak. Pokoknya dipakai secukupnya sesuai kebutuhan kulit, yang pertama. Terus yang kedua, biasanya dia nggak ngeblend gitu loh untuk blush on-nya, eyeshadow-nya itu nggak ngeblend. Terus yang paling sering juga untuk complexion-nya itu nggak sesuai dengan warna kulitnya. Berarti skin prep secukupnya ya. Complexion itu tapi ini foundation, bedak, warna yang buat base-nya itu. Nah untuk pemilihan warna cushion atau foundation nih Kak, ini gimana sih biar cocok buat kita? Jadi
caranya tuh macam-macam ya. Ada yang bisa dilihat dari warna yang di sini nih, yang garis-garis di sini katanya. Apa jadi itu? bisa Undertone, cool tone, apa tuh katanya di sini bisa. Tapi kalau mau aman itu kita ke store-nya, kita coba dan pastikan kita pilih warna itu satu tingkat lebih cerah daripada warna kulit kita. Biar nggak oksidasi. Benar banget itu, biar kayak gitu. Ini untuk daily ya, mendingan cushion atau foundation nih Kak? Cushion ya. Iya, karena foundation lumayan berat. Tapi kalau untuk isi lebih banyak foundation. Lebih banyak foundation. Iya, lebih banyak dan lebih awet sih sebenarnya. Iya, awet banget gitu, tapi dia lumayan berat kan, tapi jadi kalau daily mending cushion ya. Kayak sekarang juga ada tuh yang namanya tinted sunscreen, yang sunscreennya udah berwarna ya. Ini bisa banget buat anak sekolahan. Iya, itu cocok banget, lebih ringan juga kan. Iya, bener banget. Nah, soalnya sekarang juga banyak banget ya kan Kak, orang-orang tuh jadi gampang ikut-ikutan, padahal belum tentu cocok sama kebutuhan kulit kita sendiri. Pomo-pomoan gitu, skincare dan makeup. Nah, lihat review bagus langsung dibeli ya kan Kak. Iya, benar. Padahal belum tentu cocok ya buat kulit kita gitu. Jadi pakai yang cocok dan kebutuhan kulit kita masing-masing ya. Nah, sebelum makeup nih Kak, menurut Kakak, besar nggak sih Kak pengaruh kebiasaan seperti itu terhadap kondisi kulit dan makeup kita? Yes, betul. Kalau FOMO apa-apa dicoba, terus dampaknya itu pasti kan breakout kan. Kalau breakout terus kita pakai makeup tuh jadi kurang flawless karena ada teksturnya. Tapi sebenarnya tekstur itu wajar ya, tekstur kulit kayak kerutan di bawah mata, semuanya itu wajar banget gitu. Karena untuk makeup sendiri itu tuh cuma bisa mengcover warna, bukan untuk tekstur kulit ya. Iya, benar. Kadang tuh orang berharapnya kalau pakai makeup tuh bener-bener yang kayak mulus tuh, enggak. Semua balik lagi ke kulit. Makanya jangan sampai kita tuh skincare coba-coba, karena yang paling penting itu dasar di wajah kita dulu nih. Kalau wajah kita udah sehat, pakai apa aja tuh cakep gitu loh, cocok gitu. Pakai makeup tipis-tipis pun udah cakep banget kadang kalau kulitnya udah sehat gitu loh. Nah, terus kalau untuk makeup sendiri, kalau FOMO-FOMOan tren, takutnya nggak sesuai dengan bentuk wajah kita gitu. Atau nggak sesuai shape gitu. Atau nih kayaknya wajahnya cocoknya tuh sebenarnya Korean gitu. Tapi ada yang bold gitu, kurang cocok. Tapi emang itu seni sih ya, art kayak bebas gitu. Tapi sebenarnya kalau cocok-cocokan disesuaikan aja dengan bentuk wajah, kondisi kulit gitu-gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan makeup tadi ya, lanjut nih Kak. Nah, ada nggak nih Kak tips biar makeup itu tetap kelihatan natural tapi tetap flawless dan nggak too much nih? Boleh banget. Paling yang pertama pakai skin prep secukupnya tadi, kondisi kulit. Terus yang kedua untuk complexion kita cari yang sesuai warna kulit kita. Terus yang ketiga cari warna yang kalem-kalem aja, jangan ngejreng-ngejreng, yang tipis-tipis aja. Terus yang keempat lagi itu di blend. Di blend pokoknya bener-bener sampai ngeblend gitu. Terus yang terakhir nih, kalau untuk tahan lamanya tuh ya, itu kita bisa pakai bedak tabur. Jadi apapun complexionnya itu jangan lupa di set sama bedak tabur, karena bedak tabur ini yang mengunci si makeup. Jadi kalau mau awet seharian tuh bedak tabur, terus baru kita pakai bedak padat. Kadang tuh ada juga kan yang ibaratnya pakai pakai cushion aja gitu, itu bisa gampang geser gitu loh, karena nggak ada yang mengunci. Pantas biasanya Meli itu pakai cushion aja karena merasa kulit itu kering gitu, jadi takutnya dipakein apa nih? Bedak tabur. Iya, takutnya dipakein makin kering gitu. Kulit kita ini kan pasti ada minyaknya kan? Iya. Kayak berarti itu tips juga ya. Terus kalau mau lagi ya di set sama setting spray, ngunci makeup. Nah, lalu kalau mau makeup tetap on point seharian nih, apa sih yang harus diperhatikan nih Kak? Kalau mau on point seharian ya. Iya, mulai dari skincare. Iya, mulai dari skincare. Disesuaikan tadi. Cuma yang primer itu cari yang lengket tadi, kata kakak tadi yang lengket. Terus untuk foundation atau cushion cari yang dia tuh matte, yang menahan minyak. Terus kalau untuk foundation nih, misal mau yang emang seharian juga foundationnya dibakar, itu bisa. Iya, jadi buat misahin sama si minyak yang di foundation itu, jadi dia lebih matte lagi tuh. Tapi ini terlalu berat, tidak cocok untuk buat daily ya gitu. Terus
selain waktu proses make up, yang paling penting itu juga after make upnya harus dijaga juga tuh, pakai kipas, sedia kipas Iya, tangan, sedia banget tuh. terus Apalagi ditap-tap sama tisu, jangan digeser-geser, terus bawa bedak padat juga buat retouch gitu. Oh ya, sama kalau lagi pengaplikasian complexion, iya. usahakan sampai si foundationnya tuh benar-benar kering dulu, Oke, baru bisa. kering dulu Iya, baru bisa. karena kalau baru kita pakai langsung kita timpa bedak tuh dia masih belum kering, karena dia Iya. tuh pasti Apa itu bertubal apa? Iya, Iya, tubalan jadi gitu. usahakan pakai kipas sambil kayak Oke. tunggu dulu sampai dirasa-rasa udah kayak oke nih udah Meresap gitu. udah kering, maksudnya udah Iya. matte gitu, udah langsung bedak padat. Oke, gitu. tips ya buat kalian nih para pemula biar tahan awet seharian Iya, makeupnya. Nah, bener. kalau buat tipe kulit yang berbeda-beda nih, ada yang kering, sensitif, berminyak. Itu pendekatan skincare sebelum makeupnya juga pastinya beda-beda ya kan, Iya, Kak? jadi fokusnya tuh emang beda-beda. Kayak tadi kalau untuk kulit kering itu fokusnya untuk menghidrasi. Oke. Terus kalau yang berminyak kita fokusnya oil control. Gimana cara kita cari skincare yang bisa menahan si minyak ini. Terus kalau yang acne prone kita fokusnya ke sensitif kita fokusnya buat ke yang acne prone gitu. Cari yang produknya tidak terlalu berat gitu. Kalau misalnya kering tapi salah skincare malah yang acne itu karena pemula tuh kadang kayak wawasannya Bingung kurang ya, bingung gitu. Itu gimana nih? Bisa tanya aja di ChatGPT. Kalau salah gimana tuh, Kak? Kalau salah. Iya, kalau salah gimana? Itu balik lagi sih, biasanya resikonya apa dulu gitu kan. Ada yang langsung mereka muncul Oh, jerawat. bisa. Kayak gitu-gitu berarti fokus ini dulu ngobatin si jerawatnya dulu. Iya, baru gitu. Jangan pakai macam-macam dulu gitu loh. Bener. Tapi ada juga yang aman aja kok sebenarnya. Dia salah. Tergantung kulit ya. Balik lagi berarti dia nggak sensitif, kayak aman aja gitu. Iya. Gitu. Oke, nah menurut Kak Dinda, penting nggak sih punya mindset yang benar soal kecantikan ini? Penting banget sih, penting karena yang paling penting tuh mindset kita sendiri gitu. Mau setebal apapun kita pakai makeup, kalau kita nggak percaya diri nggak bakal bisa gitu. Maksudnya kita bakal ngerasa insecure terus. Tapi kalau kita udah kayak aku udah cukup kok, mau orang luar bilang apapun tuh nggak bakal berpengaruh sama sekali gitu. Paling penting mindset, terus sama ini sih attitude gitu-gitu sih. Penting banget. Kalau cuma cantik doang artinya gitu jangan juga. Karena cantik juga relatif kan. Iya, benar. Orang bisa tertarik sama kita karena attitude kita. Benar. Gitu. Oke, jadi bangun mindset percaya diri itu penting banget ya. Kalau udah cantik-cantik gitu tapi nggak percaya diri kan pastinya tetap ngerasa insecure ya kan, Kak, dari awal. Orang bilang kamu cantik banget tapi dia kok insecure, nggak bakal percaya. Jadinya minder terus nggak bakal berhenti. Oke. Jadi penting banget ya. Nah, bisa kita simpulkan juga ya, cantik itu bukan cuma soal make up, tapi juga tentang cara merawat diri dan memahami kulit kita sehari-hari ya kan, Kak. Nah, kalau menurut Kak Dinda ya, pentingan skincare atau make up nih? Skincare sih. Karena kalau make up nggak pakai skincare kan berabe ya, itu resikonya. Iya, sama skincare kan emang buat kebutuhan kulit kita ya, kebutuhan. Supaya kulit kita sehat. Ya, gitu. Kalau udah sehat pasti gampang gitu biar ngeblend dan lain-lain. Oke, kalau menurut Kak Dinda mendingan cushion atau foundation? Foundation. Karena emang banyak. Apalagi buat MUA tuh kan pastinya foundation ya kan, Kak. Karena lebih tahan lama juga sih, lebih awet. Oke. Pastinya. Nah, kalau Kak Dinda lebih suka natural look atau bold look nih? Natural. Ya, kita lihat juga kan Kak Dinda ini sehari-harinya ya di Instagram juga natural look ya, cocok banget. Iya, cantik juga cocok tau kan. Nah, terakhir nih kan Kak, buat teman-teman yang lagi belajar make up ataupun skincare, ada nggak nih tips simple buat kakak biar langsung dicoba nih setelah nonton video podcast ini? Kalau buat skincare, usahakan ke basic tadi ya, jangan sampai ke skip. Terus kalau untuk make up, pilih warna-warna yang kalem. Terus fokus belajar bikin alis dulu, tapi tipis-tipis aja. Dari diisi-isi pakai brow aja, nggak usah pakai pensil. Sekarang
alis tuh nggak harus yang ngeblok kotak gitu. Iya. Kalau sekarang cukup diisi sesuai bentuk alis asli, belajar di sisir-sisir Iya, gitu udah bener cukup banget. sama Simple nih tapi bagus. complexion gitu. Jadi alis sama complexion itu dulu kalau mau belajar. Ya, Fokus ke situ simple dulu ya, yang basic-basic basic-basicnya dulu. iya. Ya biar nggak too much juga kan Kak make upnya ya Nanti lama-kelamaan pasti teman-teman. nemu kok signature kamu tuh kayak gimana Iya, gitu, cocoknya iya gimana cocoknya gimana gitu. gitu. Pokoknya dari Oke. yang simple dulu, sama buka aja tutorial-tutorial di TikTok sekarang banyak Coba-coba aja dulu banget, ya iya kan banyak Kak, yang banget. penting kan sesuai Yes, gitu. bener Benar. banget. Nggak kerasa nih udah di penghujung acara ya, karena iya, seru cepet banget banget. nih ngobrol-ngobrol sama Kak Adinda. Nah, dari sini kita nggak cuma belajar tentang makeup dan skincare basic ya teman-teman, tapi juga belajar tentang tampil cantik itu bukan soal standar orang lain ya, tapi tentang kenyamanan dan kepercayaan diri kita betul sendiri. sekali. Nah, terima kasih banyak ya Terima buat kasih Kak juga. Adinda. Oke, Terima nah, sudah berbagi ilmu hari ini, nih ilmunya sangat banyak. Pastinya. Pastinya ya. Dan buat kalian semuanya yang mendengarkan sampai akhir, semoga episode kali ini bisa jadi insting baru buat bikin kalian kelihatan makin pede. Oke, penonton PDKT semuanya, sampai jumpa di episode berikutnya yang hanya tayang di YouTube SMK Negeri 2 Banjarmasin. Oke, saya Gina Amelia dan ada Kak Adinda Fiorentina. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.